Waduh, ini kasus benar-benar gila ya. Itu kasusnya Jack the Ripper, yaitu pembunuh berantai di London ya, di abad ke-19an. Dan korbannya ini tuh bukan hanya dihabisi saja, tapi juga badannya ini tuh dipisahkan ya menjadi beberapa bagian, dan bahkan organ dalamnya pun itu diambil ya. Jadi pada tahun 1888 ada nama daerah, yaitu Whitechapel, sebuah daerah di London ya. Jadi daerah ini tuh daerah yang cukup keras, dan masyarakatnya ini tuh bisa dikatakan kekurangan ya. Banyak orang yang tinggal di sana dengan kondisi yang serba kekurangan, termasuk juga ada maaf ya, ada wanita nakal di sana, dan wanita di sana tuh rata-rata seperti itu. Dan tempatnya ini tuh di jalanan yang gelap dan juga kumuh, lingkungannya tuh yang padat, jalanan yang gelap, dan kurangnya penegakan hukum itu menjadikan tempat ini tuh memiliki penilaian masyarakat sebagai wilayah dengan tingkat kriminal yang tinggi ya. Nah pada saat itulah muncul nama Jack the Ripper ini ya, yaitu dengan korban 5 orang, yaitu Mary Ann Nicole, Annie Chapman, Elizabeth Sturridge, Catherine Eddowes, dan Mary Jane Kelly. Kelima wanita tersebut adalah korban dari kejahatan Jack the Ripper ini ya, yang bukan hanya dihabisi saja, tapi juga tubuhnya ini tuh dipisahkan ya menjadi beberapa bagian. Korban pertama ini tuh Mary Ann Nichols ya. Dia ditemukan pada 31 Agustus 1888 di wilayah Whitechapel, dan kondisinya ini tuh benar-benar mengenaskan ya. Jadi bagian atasnya ini tuh, tepatnya di bagian leher, itu dipisahkan ya menjadi 2 bagian, dan juga alat vitalnya ini pun itu seperti ada luka tusukan, dan ini benar-benar mengerikan ya. Dan tepat 1 jam sebelum ditemukan dia ini tuh sempat berdiskusi ataupun ngobrol juga ya bersama dengan teman kosnya, itu bernama Emily Holland ya, yang mana dia pun benar-benar gak nyangka kalau temannya ini tuh meninggal dengan kondisi seperti itu, dan belakangnya itu masih menjadi teka-teki. Nah seminggu kemudian, tepatnya 8 September 1888, korban kedua yang bernama Annie Chapman itu juga ditemukan dengan kondisi seperti itu ya, yaitu bagian atasnya itu dipisahkan tepat di bagian leher, dan perutnya ini pun sobek, dengan sebagian dagingnya ini tuh diletakkannya di sebelah kiri bahunya. Dan hasil otopsi dari Annie Chapman ini itu mengungkapkan ya kalau rahim dan alat vitalnya itu sudah tidak ada, alias sudah dihilangkan. Dan pada penyelidikan kasusnya tersebut, Elizabeth Long yang merupakan saksi matanya ini itu mengatakannya kalau telah melihat Annie Chapman berdiri di area tersebut sekitar jam 5.30 pagi, dan dia bersama dengan seorang pria berambut panjang dan mengenakan topi ya. Menurut saksi mata ini, kalau si pria itu sempat mengatakan kepada Annie Chapman ya, itu si pria tersebut itu bilang ke
kepada Andi Chapman, maukah kau? Dan korban Andi Chapman pun itu menjawab iya katanya. Dan setelah itu Andi Chapman itu ditemukan dengan kondisi sudah seperti itu ya. Dan untuk sosok prianya ini tuh sama ya dengan sosok pria yang ditemukan oleh saksi pada kasus korban yang pertama itu. Terus kemudian untuk korban ketiga dan keempat yaitu Elizabeth Street dan Catherine Edwards, mereka itu sama-sama dihabisi di tanggal 30 September 1888 ya. Dan mayat Elizabeth itu ditemukan sekitar pukul 1 di Daville Yard, di mana wilayah itu sama seperti korban-korban sebelumnya. Dan penyebab kematian ini tuh karena ada sayatan tepat di leher tersebut ya. Namun tidak ada pemisahan badan ataupun tidak ada, badannya itu tidak dipisahkan ya. Nah kalau Elizabeth Sartin itu dia si badannya ini tuh utuh ya, jadi tidak dipisahkan. Dan masyarakat pun itu sempat meragukan apakah dia ini tuh merupakan korban dari Jack the Ripper atau bukan. Nah menurut beberapa saksi itu memberitahu ya kepada polisi bahwa mereka ini tuh sudah melihat Elizabeth ini tuh bersama dengan seorang pria tepat 1 hari sebelum ditemukannya dia meninggal. Jadi ditemukan dengan pria di tanggal 29-nya dan ditemukan meninggal di tanggal 30-nya itu. Untuk sosok prianya pun sama ya seperti menurut saksi pada kasus korban sebelumnya. Ciri-cirinya pun sama dan kemungkinan besar itu pelakunya ini pun ya sama. Tapi kasus ini tuh masih menjadi teka-teki ya dan tidak terungkap, dan dikatakan oleh masyarakat kalau kasusnya ini tuh oleh Jack the Ripper. Nah sedangkan Edwards itu ditemukan di sudut Mitre Square ya, dan ini pun sama di wilayah yang sama juga. Dan tubuhnya ini tuh ditemukan kurang lebih 500 meteran lah dengan korban yang disampai tadi ya. Artinya mungkin kalau pelakunya ini tuh adalah orang yang sama juga. Terus untuk kondisinya itu sama dengan korban yang pertama dan kedua, itu bagian atasnya ini tuh terpisah ya, yaitu 2 bagian, tepat di bagian leher. Perutnya pun sobek ya, terbuka sangat panjang, dan organ dalamnya pun dikeluarkan. Ini benar-benar gila sih, itu organ dalam itu sudah dikeluarkan dan juga disimpan, diletakkan di bahu si korban itu. Ini yang paling gila ya, karena organ dan rahimnya ini tuh diangkat ya, dan wajahnya pun dirusak, dengan hidungnya tuh diputus. Menurut saksi mata itu merupakan seorang penjual rokok ya yang bernama Joseph Lewende. Jadi pada saat itu dia tuh sedang melewati jalan setapak sempit menuju Mitre Square. Itu tempat di mana korban itu ditemukan ya. Dan dia pun bilang ya kalau melihat seorang pria yang berambut panjang, bertubuh sedang, yang mana dia ini tuh bersama dengan korban pada saat itu. Dan para saksi mata pun itu sangat menaruh kecurigaannya kepada sosok pria misterius tersebut. Namun kasus ini tuh sama dikatakan oleh masyarakat kalau kasus ini tuh ulah Jack the Ripper.
Nah, kasus korban ketiga dan keempat ini itu dinamakan peristiwa ganda ya, dimana harinya pun sama dan lokasi ditemukannya pun nggak jauh, dan juga sosok pria misterius tersebut pun sama ya, sosok dengan ciri-ciri yang sama, yaitu pria yang berambut panjang. Nah, ada petunjuk yang mengarah kepada pelaku ya. Jadi ditemukan baju Endolos ini tuh berumuran noda merah di pintu masuk sebuah rumah petak di Boston Street ya, di daerah Wisata juga, dan itu ditemukan pada pukul 2.55 pagi. Dan juga di bawah ataupun di tembok rumah tersebut itu ada tulisan, dan tulisannya ini tuh berbunyi, orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak akan disalahkan tanpa alasan. Jadi tulisan tersebut itu dibuat grafiti ya, dan warga sekitar pun itu menamakan kalau grafiti tersebut adalah grafiti Boston Street, dimana itu ditandai oleh peristiwa tadi. Namun entah ya, grafiti tersebut itu apakah merupakan petunjuk atau bukan. Bisa aja mungkin itu merupakan orang yang iseng aja, tapi kok ada baju korban di situ, baju korban yang sudah berlumuran noda merah seperti petunjuk. Dan dari kalimat tersebut pun itu seperti ada hubungannya dengan kasus tersebut ya. Terus kemudian untuk korban kelima yaitu Mary Jane Kelly, itu juga bukan hanya dihabisi saja, tapi juga dipisahkan ya. Anggota badannya itu dipisahkan menjadi beberapa bagian, dan organ dalamnya pun sama dikeluarkannya. Jadi dia ini tuh ditemukan pada 9 November tahun 1888 ya, dan ditemukan tergeletak di tempat tidurnya di kamar tunggal tempat dia tinggal, dan kondisinya pun sama ya, sangat mengerikan, yaitu dengan wajah yang dipotong-potong sehingga tidak bisa dikenali, dan bagian atasnya pun dipisahkan ya, tepat di bagian leher. Itu sama seperti korban-korban sebelumnya. Rahim dan organ dalamnya pun itu diletakkan tepat di sebelah kepalanya. Ini kasus benar-benar gila dan mempunyai pola yang sama ya. Di ini tuh kan ditemukan ya di dalam kamarnya dengan kondisi seperti itu, dan organ dalamnya ini tuh dipisahkan ya, alias dikeluarkan, dan kemudian ditaruh di lokasi ataupun di beberapa titik di dalam kamarnya tersebut. Nah, untuk yang ini, pelakunya ini tuh pada saat melakukan aksinya tersebut, dia ini tuh membakar abu ya, membakar abu di depan kamarnya Kelly sehingga tidak ada yang masuk, dan depan kamarnya ini tuh seperti kebakaran, sehingga dia pun melancarkan aksinya. Nah, jadi masing-masing aksinya ini tuh dilakukan di malam hari ya, dan juga di akhir pekan, baik akhir bulan ataupun akhir minggu. Dan kesimpulannya untuk kasus Nichols itu tidak kehilangan organ apapun. Terus kemudian untuk Annie Chapman itu kehilangan rahim ya, dan rahim kandung kemih, dan juga alat vitalnya itu diambil. Terus kemudian untuk Endolos itu organ dalamnya juga dikeluarkan dan disimpan di atas tangannya. Sementara Kelly itu dibedah
dan juga diambil organ dalamnya, dan rata-rata korbannya itu dibegitukan ya, alias bukan hanya dihabisi tapi juga dipisahkan anggota tubuhnya. Dan kemungkinan besar kalau pelakunya itu pelaku yang sama, karena menurut saksi mata itu rata-rata mereka itu melihat korban bersama dengan seorang pria ya, dengan ciri-ciri yang sama sebelum si para korban itu ditemukan dengan kondisi seperti itu ya. Nah untuk penyelidikannya itu penyidik itu melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku ya, dan mereka menyusuri wilayah tersebut. Jadi penyidik ini tuh dari rumah ke rumah ya, ke seluruh wilayah Wistapal, dan Menteri Forensik juga itu mengumpulkan bukti-bukti ya, dan juga memeriksa dan mengidentifikasi terduga pelaku. Lebih dari 2.000 orang diwawancarai dan lebih dari 300 orang itu diselidiki ya, dan 80 orang itu ditahan untuk diselidiki lebih lanjut. Jadi penyidik ini tuh menangkap ataupun menahan para tukang daging ya, tukang jagal ahli bedah, karena mereka mencurigai profesinya, karena si korban itu kan dengan kondisi seperti itu ya, dengan dibedah dan sangat rapi gitu. Tapi hasil dari penyelidikan itu nihil ya, sampai akhirnya ada seorang pengusaha dan sejarawan asal Inggris ya, yang bernama Edward. Jadi dia ini tuh membeli sebuah selendang dari pelelangan, dan selendang itu merupakan milik salah satu korban bernama Edward, dan ditemukan di lokasi pembunuhan tersebut ya. Jadi kondisi selendang ini tuh seperti ada noda merah ya, dan juga terdapat cairan khas pria pada selendang tersebut. Dan setelah dicek DNA tersebut, itu ternyata milik Aaron Kosminski ya, yang merupakan seorang imigran asal Polandia yang bekerja sebagai tukang cukur di London. Dan dari alat bukti tersebut dapat disimpulkan ya, kalau pelaku pembunuhan tersebut itu merupakan dia, yang mana dia ini tuh adalah nama samarnya Jack the Ripper.